kamu bagi setiap kami. Dan bersyukur kami sudah melewati 1 tahun. Sebentar lagi, ini akhir dari tahun. Banyak hal buruk, mungkin juga banyak hal yang baik Tuhan. Tapi Tuhan menyertai kami. Tidak peduli kami merasakan Engkau ada ataupun kami tidak merasakan Engkau ada. Tapi kami percaya penyertaan-Mu atas hidup kami. Dan hari ini kembali kami datang Tuhan di ibadah sing terakhir. Karena setelah ini kami akan beribadah bersama dengan jemaat yang lain. Kami datang kembali, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Kiranya hamba yang mempersiapkan boleh jadi berkat buat teman-teman di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum duduk, kasih senyum kanan kiri, Jesus loves you bilang ya. Belakang boleh. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Wah, saya bersyukur banget hari ini, kenapa? Karena tidak terlalu jauh, sedikit kembali ke masa-masa lalu. Karena biasanya di atas sana rasanya jauh banget ya. Dan ada teman-teman yang baru datang di sini, welcome ya, nggak disuruh berdiri ya. Teman-teman, hari ini temanya adalah From Heaven to Earth. Minggu depan kita sudah gabung dengan umum, jadi ini ibadah sing terakhir ya. Nanti kita mulai lagi di 4 Januari teman-teman. From Heaven to Earth. Ketika mempersiapkan firman ini, saya teringat waktu SMA saya punya teman. Saya punya teman waktu SMA, saudara-saudara, ya, ada yang lagi sibuk menyalakan lilin. Harus dilihat dulu karena cukup ganteng yang nyalain ya Jos ya. Teman-teman, saya ingat masa SMA, saya punya satu teman. Saya cari sampai hari ini nggak ketemu di Instagram. Karena namanya Anthony. Dan saudara tahu nama Anthony banyak banget. Jadi saya kehilangan teman saya namanya Anthony. Temen saya orang kampung, saya nggak tahu apa itu sepatu bagus, apa hal-hal yang bagus. Suaranya kurang enak ya. Oke. Ya. Jadi dia datang dari Bogor, tahu-tahu entah kenapa dia sekolah di kampung, kan ada emaknya di situ, neneknya di situ, dan dia main basket. Pertama kali saya tahu basket dari dia, dari adik saya, terus ternyata dia main basket. Dan pertama kali saya main basket dulu saudara-saudara, karena saya atlet kungfu, saya pakai sepatu kungfu bermain basket. Saya pikir keren, karena apa? Pasti lompatan saya paling tinggi. Memang lompatan saya paling tinggi, dan saya cukup confident dengan sepatu basket saya. Tapi tanpa tahu semua orang ngomongin pokoknya pede. Karena kerjaan saya dulu waktu SMA, kaki saya ikat 5 kilo setiap hari, 10 kilo saya lari, bolak-balik, sekolah saya pakai ikat. Jadi saya dulu bisa pegang ring saudara-saudara walaupun pendek ini. Jangan bayangkan tubuh saya seperti ini ya. Dan ketika itu ada teman itu nggak kayak gitu. Sepatu basket itu beda, pakainya enak, masa enteng ini, sepatunya gede-gede, berat. Coba dulu, disitulah saya pertama kali merasakan sepatunya Nike Air yang ada pelampungnya saudara-saudara. Ternyata enak, tapi nggak bisa beli. Dan akhirnya saya dipinjemin setiap basket sama dia, dipinjemin sampai rusak. Ya. Dan itu memori yang indah, selalu duduk berteman sama dia. Ternyata bapaknya punya salah satu pabrik mie yang gede, baru tahu. Tapi ternyata rumahnya bagus, ada AC, rumahnya emaknya, belum rumahnya dia. Saya belum pernah ke rumahnya. Tapi ternyata dia mau di kamar saya. Sorry, bapak saya nggak bisa beli meja. Saudara tahu kalau Anda jual teh sosro, beli teh sosro yang ada boxnya itu, yang dikasih es batu. Ya papa mama saya kreatif dan dia memberikan taplak kepada box itu untuk meja saya. Jadi ketika teman saya buka, wih gila, sosro. Saudara-saudara, saya cukup tidak kaya waktu itu, tapi ada teman yang mau sore-sore pulang sekolah datang duduk. Dan kamar saya, untuk mama saya cukup agak gila juga, mama saya membiarkan kamar saya dilukisi oleh saya. Dan saya selalu mengundang teman saya untuk melukis apapun di tembok kamar saya. Pokoknya jangan jorok ya, saya bisa digampar mama saya. Dan saya melihat saya punya teman yang ternyata dia mau hadir di dalam kehidupan saya, anak orang kaya. Akhirnya setelah SMA dia sekolahnya di Australia, saya nggak bisa ke sana. Dan barangkali dia sekarang sudah sukses, saudara-saudara, saya tidak ketemu lagi. Tapi saya melihat satu teman yang rela turun dari tempat yang tinggi, yang saya nggak bisa jangkau. Zaman itu saya nggak tahu naik pesawat atau apa aja. Dan saya selalu di sekolah minggu sampai remaja,
nilainya paling bagus. Karena apa? Karena mama papa saya nggak bisa liburan ya. Jadi kalau sekolah minggu tidak pernah bolos setahun. Hadiahnya terbaik. Dan saya baru tahu. Dan saya ingat kalau dia sekolah di Australia, dia pulang selalu bilang, lu mau titip apa? Karena sepatu di sini murah-murah. Puji tahun ini saya bisa beli sendiri ke sana, saudara-saudara, yang murah. Ya, nggak kebayang pergi ke Australia ya. Nggak kebayang pergi ke Sydney. Saya mempunyai seorang teman seperti itu. Dan hari ini kita melihat perspektif from heaven to earth di dalam perspektif of friendship. Pertama kita belajar, saudara-saudara. Saudara-saudara, kitab yang nanti kita baca adalah kitab Yohanes. Dan Yohanes adalah orang Yahudi dan dia jelas membaca Taurat. Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Taurat, Musa. Dan kitab Kejadian dimulai dengan kata Beresit bara Elohim et hasamayim ve et eretz. Ketika Yohanes menuliskan 1 Yohanes, pada mulanya adalah firman, Yohanes tahu Kejadian 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan heavens and earth. Jadi kalau heavens itu ciptaan Tuhan atau enggak? Jadi bagaimana kita berbicara from heaven to earth? Ternyata di dalam Alkitab, heaven, earth itu selalu dipakai bersamaan. Surga, bumi. Surga, bumi, lawannya bukan surga, neraka. Sayangnya orang Kristen nggak pernah jarang surga neraka enggak. Padangan Alkitab, surga, bumi, bukan heaven and hell. Orang Kristen suka pakai hell untuk nakut-nakutin orang supaya jadi Kristen. Katanya agama penuh kasih, ternyata agama teror. Lu kalau enggak disiksa lu, dicabut-cabut lu, disut-usut badan lu, mau enggak? Jadi akhirnya kabar sukacita atau kabar teror, saudara-saudara ya. Padahal heaven and earth. Saudara-saudara, kita harus tahu kosmologi Alkitab. Kosmologi Alkitab itu kayak gini. Pada waktu Alkitab ditulis, ilmu pengetahuan belum maju. Jadi orang-orang pada waktu itu masih berpikirnya bumi ini datar atau bulat? Datar. Oh berarti nggak usah percaya Alkitab. Alkitab tidak bisa dipercaya karena Alkitab salah. Bumi itu bulat, bukan datar. Saudara-saudara, memang Alkitab itu bukan buku sains. Ya, Alkitab bukan buku sains, Alkitab bukan buku ekonomi. Jangan belajar ekonomi dari Alkitab. Tapi kalau kamu belajar prinsip hidup, di dalam Katekismus Westminster juga mengatakan, Alkitab bukan buku sains, Alkitab bukan buku ekonomi. Alkitab adalah tuntunan hidup kita yang menuntun hidup kita. Ya. Maka kamu gak bisa bilang, oh mamaku ngajarin aku kalau makan harus dihabisin. Oh gak ada ayatnya, ini gak ada benar menurut sains, itu jangan dipercaya. Oh belum tentu juga saudara-saudara. Jadi Alkitab adalah tuntutan hidup dan gak masalah ketika Alkitab masih flat earth. Makanya kabarkanlah Injil sampai ke ujung bumi, ada ujungnya kalau menurut penulis. Karena penulis itu Tuhan mewahyukan firman-Nya itu melalui konteks budaya tertentu yang masih perspektif. Kalau dia dibilang tahu-tahu, oh bumi itu bulat. Dirajam batu mereka semua saudara-saudara. Oh gila lu ya, malah orang gak bisa percaya, paham ya di sini ya. Jadi Alkitab ditulis di dalam konteks tertentu, bukan buku sains saudara-saudara. Ya, untuk menuntun hidup kita. Dan di situ kita melihat ada yang namanya the sky, ini adalah heaven atau kalau bahasa Yunaninya samayim. Ibraninya samayim. Samayim itu langit. Jadi heaven itu tidak berarti surga. Heavens itu artinya samayim, langit. Yang kedua adalah eretz. Eretz itu bumi. Yang terakhir sebetulnya ada yang namanya Sheol atau Hades. Makanya underworld. Ini kosmologinya orang pada zaman itu. Maka Daud itu keren kan. Kemanakah aku dapat pergi, itu lagunya beda ya. Ya, ke yang lama gara-gara lu gua lupa yang lama. Yang lama gimana? Ya, bukan yang lama gimana? Ada yang ingat enggak nadanya? Yang ku berlari, ku berlari menuju ke langit, namun engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu. Jadi mau lari ke langit, mau ke ujung bumi nggak ada. Yang terakhir, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, itu sini Sheol. Underworld tempatnya Hades kalau di dalam mitologi Yunani. Jadi Daud itu ngerti banget kosmologinya ini. Ya, ke langit, ke ujung bumi, ke dasar bumi, lu nggak bisa lari. Karena Tuhan ada di sana. Ya,
Maka sebetulnya Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 ikut ini. In the beginning was the word. Word itu, firman itu awalnya. Dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu Allah. Dan firman yang bersama dengan Allah di awal mualnya itu yang menciptakan segala sesuatunya, dan tidak ada segala sesuatu jadi tanpanya. Jadi sebetulnya heavens, earth itu diciptakan oleh Allah Tritunggal, dan ada Sang Firman yang membuat segala sesuatu jadi. Nah, di sini baru ada yang namanya Heaven of Heavens. Itu berbeda. Makanya sebetulnya judulnya paling tepat From Heaven of Heavens. Karena ini tidak diciptakan Tuhan, karena ini adalah tempat Tuhan bersemayam. Heaven of Heavens, bukan heaven. Kalau heaven itu bisa di langit samayim, langit dan bumi, saudara-saudara. Jadi ini, di sini kita melihat bahwa Yohanes adalah seorang Yahudi yang mengerti penciptaan. Heaven and earth diciptakan Tuhan dengan baik, tapi Tuhan itu bukan cuma langit. Nonton Avatar ya, manusia langit itu ya. Padahal itu manusia bumi, saudara-saudara. Gara-gara punya terbang aja, saudara-saudara ya. Ada heaven of heavens, ada yang lebih tinggi dari bumi dan langit ini, yaitu adalah tempat Tuhan, tempat Sang Firman. Firman itu turun menjadi manusia. Ya, itu yang Yohanes mau maksudkan. Jadi kalau kita lihat ini lebih tinggi daripada cuma from heaven to earth. Dan dikatakan oleh Yohanes di dalam firman ini ada kehidupan, dan kehidupan ini adalah terang bagi manusia, dan terang ini bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya, dan ini adalah terang yang sejati dan memberikan cahayanya kepada setiap orang di seluruh bumi ini, saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat Yohanes itu ngomong firman yang awal, Tuhan itu adalah terang. Terang yang sejati, karena ada terang yang tidak sejati, ada terang yang tidak, yang disebabkan oleh terang lain, tapi Tuhan ini adalah pencipta terang. Menciptakan langit bumi, jadilah terang, jadi terang itu diciptakan. Tapi ada pencipta terang, yaitu terang sejati. Maka nanti di kitab Wahyu dikatakan, nanti kita tidak butuh terang karena Tuhan itu adalah sang terang. Itulah firman, maka gak kebetulan firman mengatakan, firman-Mu terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku ya, terang bagi jalanku, salah ayat. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara, dibilang bahwa firman ini terang dunia, terang dari asal segala terang, dan dia yang menerangi dunia ini, yang menciptakan dunia ini adalah Sang Firman. Dan ketika dia ada di dunia ini, kegelapan tidak ada. Dan di sini kita mulai tahu, kegelapan itu apa? Maka kalau kita membaca Alkitab, kita tahu kegelapan, kita harus lihat dari konteksnya. Yohanes. Kegelapan adalah apa, saudara-saudara? Kegelapan zaman itu, sudah tahu kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis secara berbeda. Yohanes ini paling akhir. Ya. Matius, Markus, Lukas itu awal nulisnya, paling awal surat-surat Paulus, baru Matius, Markus, Lukas, baru Yohanes. Yohanes ditulis terakhir karena apa, saudara-saudara? Kalau kita lihat Yohanes, kondisi relasi Yohanes dengan orang-orang Yahudi tidak baik. Karena apa? Di masa Yohanes inilah orang-orang Kristen sudah tidak boleh, sudah dilarang, sudah dikutuk, sudah dibuang dari yang namanya sinagog, tempat peribadatan orang Yahudi. Waktu Matius, Markus, Lukas, kamu kalau jadi Kristen masih bisa kumpul sama teman-temanmu Yahudi. Tapi setelah kitab Yohanes ini, kamu gak bisa. Gara-gara apa? Saya udah cerita, yang belum datang saya ulang terpaksa. Gara-gara waktu itu sekitar tahun 70-an ada seorang Mesias Yahudi yang bernama Bar Kokhba. Dia bilang dirinya Mesias, dia didukung oleh seorang rabi dan mengatakan ini Mesias kita akan melawan Romawi dan sejak itu kita akan merdeka. Dan dia ajak orang-orang Kristen kan Yahudi juga, awal itu orang Kristen Yahudi semua. Ayo kita perang lawan Romawi. Orang Kristen, enggak, Mesias kita Yesus bukan lo. Sejak itu orang Yahudi marah, maka orang Kristen diputuskan hubungan dari keyahudian. Sejak itu tidak banyak orang Yahudi yang jadi Kristen. Ya, akhirnya Yahudi menang, merdeka, Yerusalem merdeka, Yahudi merdeka, mereka mengumandangkan kemerdekaan mereka. Orang Kristen dibuang dari Yahudi. Cuma sebentar tahu-tahu Romawi mengalahkan mereka, dan sejak itu semua orang Yahudi tidak boleh tinggal di Yerusalem. Itulah titik Yahudi nggak ada orang Israel, nggak ada orang Yahudi sama sekali.
Disebarkan termasuk orang Kristen yang Yahudi tersebar. Jadi waktu itu Kristen tidak bisa nginjilin orang Yahudi, akhirnya orang Yunani semua yang bertobat, bapak-bapak gereja orang Yunani, saudara-saudara. Ya. Dan di situ di tahun 70 ini adalah doa orang Yahudi untuk orang-orang Kristen. Doanya bernama Birkat Haminim. Biarlah pengikut jalan Nasrani itu mati seketika dan namanya tidak dituliskan di dalam kitab kehidupan bersama kami dengan orang-orang benar. Jadi kalau kamu dulu punya anak orang Kristen, orang anak Yahudi, orang Yahudi kamu kan dibuang, tidak diakui sebagai anak, dan doa ini diucapkan di sinagog mereka menjadi sebuah doa buat orang-orang Kristen. Dan inilah sebetulnya penafsiran saya yang mengatakan bahwa dunia gelap. Karena kamu dibuang oleh keluargamu sendiri, kamu dibuang oleh sahabatmu sendiri, kamu dibuang oleh teman sinagogmu sendiri. Jadi kayak di gereja, kamu udah dibuang dari gereja, kamu tidak diakui, kamu diusir, kamu bahkan didoakan untuk binasa. Ya, inilah kegelapan. Maka dikatakan di Yohanes 2 ayat 10-12, dia ada di dalam dunia, tetapi yang dunia itu ada melalui dia, tetapi dunia tidak tahu dia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Saudara, inilah darkness. Saya itu selalu kritis kepada orang gereja. Kadang-kadang orang gereja itu merasa terang. Kita harus peduli kepada dunia. Karena di dunia tidak ada kasih. Dan kita memiliki kasih Kristus. Mereka butuh kita. Kita adalah lilin-lilin yang bercahaya. Dan kita mulai memikirkan dunia itu gelap, kita terang. Betul gak? Tapi jangan-jangan saudara-saudara, kegelapan yang paling gelap adalah kegelapan di tempat terang harus ada. Betul gak? Ketiadaan kasih yang paling besar adalah ketiadaan di tempat kasih, di mana tempat yang selalu menyuarakan kasih. Kehilangan yang paling hilang adalah kehilangan di rumah, keluarga yang sebetulnya kasih jadi utama pegangan sebuah keluarga. Maka Tuhan ketika ngomong kegelapan, darkness, itu berbicara umatnya, bukan di luar. Saya selalu bilang sama teman-teman, mungkin saya adalah hamba Tuhan yang sebetulnya saya sudah tidak berharap dengan gereja cukup lama. Saya tidak berharap, maka ketika Email tanya saya, kamu nanti kalau lulus sekolah teologi mau ke gereja? No, nggak mau. Banyak politik, banyak ribut, ya nggak bisa hadir, sorry. Gue stres, ribut sama orang tua, yang bisa nongkrong teman-teman gue di tongkrongan sampai malam. Sama nyimeng sih mereka. Di gereja, aduh. Gue lagi cerita, lu gak boleh kayak gitu sama bapak lu, berdosa lo, masuk neraka. Gak ada yang nemenin gue ketawa-ketawa jam 2 malam, gak ada. Temen gue jam 4 pagi. Makanya lu jangan kritik orang diskotik, bukan saya berarti mendukung kepap ya. Di sana cintanya lebih gede. Bayangin lu stres gak punya teman ketawa kalau malam-malam lu sepi. Horor banget nih, sepi. Lu pergi ke pub, ayo temenin temenmu yang gak jelas itu duduk sama lu sampai jam 3 terus terus lu mabok black out gitu. Black out ternyata temenmu gendongin lu, pastiin lu rumah selamat. Lu ngerasain dekapannya, pelukannya, muntahanmu di pundak dia. Gimana dia bisa lekas dari dugem ketika di gereja? Siapa lu? Tatonya banyak. Dikutuk Tuhan gitu ya. Saudara-saudara, itulah yang membuat saya akhirnya saya bilang, saya kayaknya gak di gereja deh. Tapi saya ketemu seorang hamba Tuhan yang sudah kecewa banget sama gereja. Terus dia bilang gitu, Johan, lu kecewa sama gereja kenapa? Karena lu cinta gereja. Kalau lu gak cinta gereja, gak mungkin lu kecewa. Kalau lu cinta gereja, lu gak kecewa ke gereja, lu harusnya balik ke gereja. Saya balik. Part time. Masih takut kali ya, kamu nyemplung saudara-saudara. Ya. Dan saya merasa, kadang-kadang ketika berbicara menyelamatkan yang hilang, gak usah lihat di luar, lihat di dalam. Jangan-jangan kita hilang, kita sudah kehilangan cinta. Di tempat yang ada cinta, kita gak ngerasain. Karena anak yang hilang, pernah hilang di rumah bapaknya, betul kan? Dia hilang di rumah bapaknya ketika dia berspiritualitas, melakukan hal-hal yang benar menurut Alkitab. Dan inilah kegelapan ketika dunia tidak menerima dia. Dan kita lihat di Injil yang lain, saudara-saudara, inilah darkness.
Ya, rumahnya tingkat, kalau Yahudi saya udah pernah ngomong berkali-kali, ya kita udah pernah bikin tuh, bikin drama teater ini ya. Saya masih ingat Deborah itu nari-nari di atas ya kalau nggak salah ya. Ya, ada nari-nari, ada worshipnya, terus Sonia di atas teriak-teriak, pasukan Romawinya Allen ngambil bayi dilempar ke bawah kalau nggak salah waktu itu. Karena Natal itu serem. Bayi dibantai serem loh, betul nggak? Bukan bayi, anak-anak dibantai itu kalau kamu lihat, waduh, kamu trauma, serius. Kalau sekarang baca, oh dibantai, selesai. Coba kamu lihat ada anak-anak dipotong, diborok lehernya, ditombak di depanmu. Wah, mengerikan. Natal itu serem. Ya. Dan di sini saudara-saudara, sebetulnya ada orang yang tinggal di atas. Karena ini tempat binatang, tempat ruangannya di atas ini. Jadi orang kumpul ini, di atas itu, nah di atasnya ini namanya sotoh. Ada ayat Alkitab, kalau tinggal sama istri yang suka ribut lebih baik tinggal di atas sotoh, 3 lompat mati lo gitu kan. Atau kamu gak usah tidur bareng dia maksudnya. Kalau kamu banyak istri ada ayat Amsal, lebih baik tinggal di sotoh rumah daripada hidup sama istri yang suka ngajak ribut gitu ya saudara-saudara ya. Kalau bapaknya yang ngajak ribut ya sama, lebih baik daripada suami yang suka ngajak ribut ya. Saya suami yang cerewet kalau kata istri saya. Untung rumah saya nggak ada sotoh, saudara-saudara. Saudara-saudara di sini itu ini. Saudara bayangkan tempat penuh, berarti ini ada orang. Dan bayangkan saudara, ada wanita yang hamil, mau lahirin, tapi nggak ada satu orang pun yang kasih tempatnya. Benar gak? Dan saudara, ya kalau Jakarta orang kan hati-hati nih. Strangers ini bisa mengancam, nanti kalau gue dirampok gimana? Itu kota kecil, kota leluhur. Itu namanya Bethlehem. Bet itu rumah, lehem itu roti. Rumah tempat roti, kota leluhur, kota kecil. Ada wanita hamil, tua mau ngelahirin, cuma dikasih kandang. Kandangnya pasti banyak kotoran, betul gak? Jadi kalau mau Alkitabiah, harus kandang bersama dengan kotoran-kotorannya, saudara. Jadi kita pakai masker masuk gitu ya. Saudara, ini ada sebuah tanda di dunia ini nggak ada compassion. Dan ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang mau hadir, heaven of heavens, lahir di satu tempat yang nggak ada compassion, yang akhirnya hanya menyediakan kandang yang kecil. Maka sampai Yesus pernah berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya jadi ingat, dulu lagu favorit saya waktu sekolah minggu. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita ada gerakannya, mau dilakukan? Enggak lah. Saudara, zaman dulu saya nyanyi sama guru-guru sekolah, serigala ada lubang. Itu serem banget loh. Kan kayak Yesus lu gak ada tempat, gitu. Nanti guru-guru sekolah minggu bertobat ya. Kok nyanyi sedikit sedih, please. Ya, dan serigala ada lubangnya, burung Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan. Saya kira ini parah nih, guru-guru sekolah minggu harus belajar ya. Saya korban nih. Nggak ada. Tapi saya lihat Yesus masih mau hadir. Saya dulu kalau altar, kalau mau makan memberikan tempat yang terbaik buat Tuhan, yang kepandaianmu, kecerdasanmu buat Tuhan. Sekarang saya nggak kayak gitu. Karena kalau kamu nggak bisa kasih semuanya kecerdasanmu, kamu cuma kasih tempat kotor. Kalau kamu baru bisa kasih tempat kotor, Tuhan mau hadir di tempat kotor itu. Dan dia tetap menyinari kekotoranmu dengan cintanya. Ya. Tuhan mau lahir di tempat yang terkotor dari heavens of heavens. Saya membaca seorang penulis Katolik namanya Anthony de Mello, bagus banget. Dia ditanya, ada seorang guru ditanya, guru bedanya terang sama gelap. Guru tanya, hei murid, apa bedanya terang sama gelap? Oh, kalau terang itu berarti kamu ada pohon ini, kamu bisa lihat dari jauh dan kamu bilang pohon itu terang. Kalau gelap nggak bisa. Oh salah. Oh kalau kamu lihat orang ini kamu bisa sebut namanya, itu terang. Kalau enggak. Itu gelap. Enggak, kata guru, salah. Terus dia tanya muridnya, apa guru jawabannya? Gurunya ngomong kayak gini. Ketika Anda menatap wajah setiap laki-laki dan mengenalinya sebagai saudaramu. Ketika Anda menatap wajah setiap perempuan dan mengenalinya sebagai saudarimu. Kalau Anda tidak dapat melakukan hal ini, entah hari menunjukkan pukul berapa menurut perhitungan matahari, hari masih tetaplah malam. Jadi terang bukan berarti ketika kita ngomong, tapi ketika
kita tidak memperlakukan sesama kita sebagai sesama manusia, kita ada di dalam kegelapan. Sekalipun kita mengaku menyembah Tuhan dan kita ada di gereja yang katanya menyembah Sang Terang. Karena itu dilakukan oleh orang Yahudi terhadap sesamanya Kristen. Padahal mereka mengaku menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka saya sedih, bukan ketika orang di luar sana jahat, tapi ketika ada anak-anak Tuhan di rumah Tuhan memperlakukan jahat sesamanya. Itu lebih mengerikan. Itu lebih menyedihkan. Tadi teman-teman cerita, kita pengen dong ke panti asuhan, membagikan itu. Saya bilang sangat baik. Tapi tolong rubah caranya. Karena saya pernah bersahabat dengan teman saya dan kita rutin datang ke panti asuhan. Teman saya rada kurang ajar karena dia tahu di sana Indomie berlebihan. Biasanya dia dibagi Indominya karena masa anak makan Indomie terus mati dia, saudara-saudara. Ya, jadi teman saya datang, anak kos, dapat Indomie, dapat parsel-parsel yang Anda bagi-bagi itu. Karena nggak mungkin makan Indomie, karena nggak pernah tanya mereka butuh apa. Maka saya bilang kalau kamu datang ke panti asuhan jangan setahun 2 kali. No, jangan kamu panggil-panggil ke gereja. Oh ini anak-anak panti nyanyi, dia nyanyi buat kita. Lihat matanya, lihat ke bawah atau ke atas. Anda seperti mempermalukan mereka. Orang tua yang gak punya anak, kita sekarang melayani dan melakukan kebaikan buat kamu. No. Bikin tim. Tanya kebutuhan mereka. Datang secara rutin, bisa 3 bulan, 4 bulan. Mungkin kamu gak perlu bagi-bagi duduk, ajak mereka nonton bioskop, ceritain butuh apa, doain. Jadi teman buat mereka kalau mau lakukan itu. Anda jangan puas menjadikan mereka display perbuatan baik supaya kita sudah merasakan melakukan perbuatan Tuhan. Terus kita foto-foto kayak influencer-influencer yang bagi duit. Saya tidak setuju. Kalau mau lakukan. Kalau mau, bukan berarti yang kemarin bagi-bagi itu nggak baik. Baik, karena beda anak panti sama orang-orang yang kelaparan kerja siang. Paham tuh sudah? Teman-teman yang kita lakukan kemarin 1 hari baik. Karena apa? Beda anak panti. Mereka banyak yang datang, ayo kita rayakan ulang tahun kita di panti. Ya kita merasa menjadi berkat. Habis itu kita gak peduli kok hidup mereka. Personal. Karena Tuhan Yesus caranya gak kayak gitu. Jadi teman nanti datang lagi. Kalau yang kemarin Anda bagi-bagi makanan, bagi itu perlu karena ada orang kerja. Aduh kalau kerja tahu-tahu ada orang lewat. Atau kalau sahur tahu-tahu ada kasih makanan, itu menolong banget. Itu menolong mereka yang kerja pagi, siang-siang. Saya juga kadang melakukan hal itu. Tahu-tahu satpam ada sepatu yang gak dipakai, seneng banget saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, ini sebuah prinsip. Anda jangan berpikir kita ada di terang, sebetulnya kita sedang di dalam kegelapan dengan value-value yang kita terima dari tradisi kita yang bisa dikritisi. Ya. Sudah, ternyata gara-gara ini, gara-gara darkness-nya orang Yahudi terhadap orang Kristen, darkness itu berlanjut saudara-saudara. Saudara baca buku ini, ada sekitar 1000 halaman kalau nggak 700, judulnya Constantine's Sword. Jadi bagaimana antisemitisme mulai sejak zaman gereja sampai zaman modern di era Hitler yang sangat berpengaruh. Gereja mengalami penganiayaan dari orang Yahudi dan akhirnya ketika gereja berkuasa, dia juga mengekskomunikasi orang Yahudi, tidak memberikan tempat di negaranya, mengekskludkan mereka, menumbuhkan mitos-mitos bahwa di Eropa ini Yahudi pelit karena mereka kadang-kadang ngambil anak orang Kristen terus disembelih, diminum darahnya. Mitos-mitos itu terjadi di abad pertengahan sehingga kebencian terhadap Yahudi muncul yang juga dilakukan oleh gereja. Maka seorang Katolik yang bernama James Carroll, the shame I feel as a Catholic Christian, that the church sanctified the hatred of Jew. Dan justru pembantaian terjadi di negara Jerman yang reform church. Belum diteruskan perbudakan orang kulit hitam. Satu tempat yang namanya Elmina Castle, itu tempat orang-orang kulit hitam itu dibawa ke seluruh penjuru dunia. Di atasnya ada gereja reform. Tapi puji Tuhan, anak-anak muda reform dari beberapa penjuru dunia datang ke tempat itu dan mereka bilang, kami menangisi iman kami ratusan tahun. Keyakinan kami menindas wanita-wanita yang dilecehkan, pria-pria yang dipisahkan dari keluarga, dipersebar ke seluruh penjuru dunia.
Saudara-saudara, saya baca itu sedih banget. Sedih banget. Dan kamu tahu nggak kenapa perbudakan terhadap orang kulit hitam terjadi, saudara-saudara? Karena dari perbudakan Yahudi. Karena orang Yahudi di zaman abad pertengahan, kalau orang Yahudi yang nyalipin Yesus, kulitnya digelapin. Karena gelap identik dengan setan. Nah, setelah orang Yahudi disingkirkan, mereka ketemu orang kulit hitam. Oh, ini sekaligus sama-sama gelap. Ngerti saudara-saudara? Itu sejarah perbudakannya. Ternyata terjadi darkness. Saya ketika mempelajari the brain science, ada yang namanya, saya pernah bacakan ini, spindle cells in the brain. Ternyata ketika seseorang menderita, ya, ketika dia stres, takut, marah, maka compassion cells-nya ini mati, saudara-saudara. Kerasa? Kalau lagi ribut sama suami sama istri, waduh, kenapa gua nikahin dia? Kenapa kalau bisa gua pisah? Kalau setelah itu pisah, Anda nangis-nangis gitu. Karena compassion cell-nya itu lagi matiin. Jadi kalau ribut jangan langsung cerai, jangan langsung putus, saudara-saudara. Tunggu dulu itu ya. Karena shutdown ketika Anda marah, anxious. Ya. Dan saya jadi mengerti gara-gara ini, ternyata mungkin orang Israel yang tidak punya tempat di kota kecil, karena apa? Mereka panik. Mereka panik disuruh sensus, pergi capek, penuh dengan bahaya, betul? Penuh dengan bahaya, pergi di padang belantara, bayangin punya istri yang hamil, ada harus bawa anaknya, harus sendiri bisa dirampok ke satu kota, tentunya banyak perampokan, orang aji mumpung, maka orang menjadi takut, dan ketika takut compassion itu gak ada. Tetapi Tuhan mau hadir tetap di tempat-tempat ketakutan, tempat gelap yang manusia tidak berani untuk menghadirkan compassion. Ya. Saudara-saudara, inilah yang terjadi, tidak ada compassion, ada kegelapan di sana. Ya. Sebelum saya selesai, saya habis nonton film ini. Ini film Dracula paling buncit seumur hidup. Udah nonton? Ada yang udah nonton? Ada? Ya. Ini Dracula yang gak serem sama sekali, saudara-saudara. Bagi saya bucin. Saya nonton anak saya, nggak ada yang takut ya, film ini ya. Ya. Tapi saya lihat ini film sangat Kristen ya. Dracula gak Kristen nih, saudara-saudara, tapi ini sangat Kristen. Saudara tahu si Dracula ini, Count Dracula ini ternyata adalah seorang prajurit. Seorang prajurit perang salib yang sangat hebat. Dan dia membunuh banyak, lawannya, perang salib lawannya tahu siapa? Dan dia pahlawan yang hebat. Seorang gagah berani, setiap mau perang dia minta Pope berdoa buat dia. Dan dia benar-benar perang. Saya sudah ngomongkan kemarin, pacifism, bahwa di perang salib ada ayat favorit dari Yeremia. Kalau kamu tidak mengeluarkan pedangmu dari sarungnya dan mencurahkan darah, kamu orang yang terkutuk. Ayat itu dipakai untuk perang salib. Kalau kamu nggak bunuh orang in the name of God dan pedangmu berdarah, kamu orang terkutuk. Dan ini Count Dracula adalah pejuang yang hebat. Tapi di dalam suatu peperangan, musuhnya mencari istrinya dan istrinya mati. Dan ketika istrinya mati, dia kecewa, dia sedih. Dia datang ke gereja, dia bilang sama Pope, Tuhanku adalah Tuhan yang bisa bangkitin orang mati. Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang aku layani seumur hidup. Aku berperang, aku gak takut berikan nyawanya. Aku minta dia sembuhkan istriku, hidupkan istriku. Pope-nya bilang enggak bisa, tapi dia kan bangkit dari mati, dia harusnya bisa sembuhkan. Tolong, dia sangat cinta istrinya. Makanya saya kasihan sama Dracula ya. Ketika itu dia nggak bisa, akhirnya dia marah, dibunuh Pope-nya. Saya nggak akan kasih endingnya, tenang aja ya. Dibunuh. Dan dia terkutuk, biarlah Tuhan mengutuk itu. Sejak itu dia nggak suka kata Tuhan dan nggak usah salib. Jadi ada alasan logisnya kenapa Dracula, bukan benci, bukan mati, tapi nggak suka. Karena itu simbol-simbol rohani yang tidak menjauh karena menghapuskan dari hal-hal yang dia cintai. Dan akhirnya dia dikutuk dengan kekekalan, gak bisa mati. Dia udah berkali-kali bunuh diri karena sedih, hidup sendirian. Dia lompat lagi sampai udah gak punya kekuatan karena gak mati-mati. Jadi dia menanti terus di dalam penantian. Ini gak versi Kristen, reinkarnasi dari istrinya. Sampai dia ketemu. Film Frankenstein kan. Tolong ciptakan pasanganku karena gue gak bisa mati. Dan ketika itu ada imam-imam yang sedang mempersiapkan bagaimana membunuh Dracula. Dan imam ini akhirnya ketemu dan dia papasan sama Dracula. Dracula bilang ini, God send you here to kill me. Kamu disiapin Tuhan buat gini. No, the Lord has sent me here to save you. Terus dia bilang, oh so God wants me to save me now after denying me death for 400 years. Oh dia mau nyelamatin aku gak boleh mati 400 tahun.
Tapi priest ini bilang, this is not a punishment, but an opportunity. Wah, selesainya lihat sendiri, keren ya. Kristen banget bagi saya selesainya, saudara-saudara. Artinya apa? Ada orang-orang yang kecewa, yang gelap, yang punya ruang gelap, yang dia tidak berani lihat dalam hidupnya, yang tidak ada compassion. Saudara, kalau Anda punya kandang binatang, Anda sering, aku mau healing, udah ke kandang binatang. Inhale, exhale, lega. Ternyata aku hidup, mendapatkan aroma terapi. Enggak kan? Kandang adalah satu tempat yang kamu gak mau lihat, betul? Kamu mau pergi, kalau bisa gak kamu lihat. Oke, dia ada, tapi tidak mungkin kamu senang di sana. Dan ternyata saya menafsirkan secara spiritual, Tuhan mau hadir di tempat-tempat gelap. Tempat itu bisa kekecewaan, kemarahan, kesedihan, termasuk impian, kehilangan, ketidakpercayaan, kekecewaan yang kita udah gak mau lihat. Saya tahu kok, di hadapan orang Kristen banyak doa-doa tidak terjawab. Anak-anak yang berdoa untuk papa mamanya tidak berpisah, bertahun-tahun berdoa dan berjuang, tapi akhirnya papa mamanya terpisah. Anak-anak yang berdoa untuk mujizat terjadi, orang tuanya disembuhkan, ternyata tidak disembuhkan. Anak-anak yang terus berdoa supaya papanya berhenti dari perjudian, sampai akhir papanya habis-habisan, tidak terjawab. Tapi Tuhan mau apa? Tuhan mau hadir di kegelapan itu. Di kegelapan itu. Yang kita sudah gak mau lihat semua luka itu. Kita udah gak mau lihat kekecewaan itu. Kita mulai membangun impian-impian kita yang indah, yang bagus. Karena kita gak mau lihat. Walaupun banyak impian kita diinspirasi dari segala hal-hal yang tidak mau lihat. Tapi Natal berbicara, Tuhan mau hadir di tempat yang gelap. Yang kita tidak nyaman. Yang kita tidak mau kita lihat itu sendiri. Yang kita tidak mau memberi belas kasihan di tempat-tempat itu. Yang tidak mau memberi compassion. Dan dia dari surga, bukan datang ke dunia. Dia datang ke kandang, rumah seseorang. Artinya apa? Dia datang ke rumah. Karena di dalam Ibrani gambar rumah artinya juga Anda. Hati Anda dibilang sebagai lev, lamed, bet, rumah firman. Hati Anda itu left, kalau tadi bet ada left, lamet itu bet, lamet itu seperti tongkat, bet itu rumah, rumah sang firman. Dia mau hadir di hati Anda untuk memberikan terangnya dari heavens of heavens. Saudara-saudara luar biasa, teologi ini luar biasa. Kalau saudara pernah nonton film Romeo Juliet, orang-orang di zaman pertengahan mulai ada abad cinta, orang-orang kaya yang kemiskin, itu sebetulnya inspirasi dari Alkitab. Karena di dalam Yunani kuno tidak percaya Tuhan bisa mencintai. Di dalam Yunani kuno ada kelas sosial yang tidak boleh dilanggar. Pernikahan harus sesuai dengan jenjang sosial. Di dalam budaya Konfusianisme sama harus jenjang sosial. Di dalam budaya Hinduisme sama ada jenjang sosial. Tetapi ketika kekristenan datang, ada Tuhan yang mencintai manusia sampai titik terbawah. Disitulah yang menginspirasi film-film cinta. Raja yang datang ke dunia, datang rakyatnya untuk memilih orang-orang yang tidak harusnya dipilih. Itu inspirasi dari Alkitab. Saya mempelajari filsafat cinta dan saya tahu ini. Dan Tuhan datang. The word become a human being and live with us and we saw his Shekinah, kemuliaannya. Yang terakhir sebetulnya saudara, Tuhan datang sebagai apa? Tuhan datang sebagai sahabat. Kita bilang raja, no! Friend. Tahun depan Komsel kita bahannya adalah friendship. Setahun kita akan ngomong friendship, bagaimana cara Yesus bersahabat. Leader-leader kita akan disiapkan dengan satu bahan leadership, friendship, leadership. Ya, persahabatan. Friend. Saudara, bedanya kalau raja sama friend apa? Kalau raja bisa merintah. Ya, aku Tuhan loh, lo taat. Tapi dia datang sebagai friend. Setara. Sama. Kalau friend merintah kamu tonjok gak dia? Siapa lu? Ya, gak usah friend kojohannya aja mau bilang, kamu harusnya gini-gini. Gila lu kok, lu gak kasih makan gue aja gak, please. Tapi dia datang sebagai seorang sahabat. Makanya thank you teman-teman.
From heaven to earth. He is exalted. Lagu yang pertama, yang kedua, He calls me friend. Ya. Ayat dari Yohanes. Makanya saya bilang, tadi ayat ini dari Yohanes 15. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada hal ini, yaitu seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Jadi ternyata Tuhan yang dari heavens of heavens itu turun ke dunia untuk jadi apa? Teman. Teman. Kalau teman kadang-kadang bisa nyelesain masalah kita enggak? Bisa. Selalu bisa enggak? Kalau temanmu nggak bisa nyelesain masalahmu, tapi dia cuma bisa hadir buat kamu, kamu tetap merasa dia temanmu nggak? Tuhanmu kadang nggak nyelesain masalahmu, tapi dia mau ada buat kamu. Bahkan dia kasih teman-teman yang ada kamu melewati masalah. Berapa banyak masalah yang kamu jalanin, lewat kan? Hidup sampai hari ini, tetap ada orang-orang yang Tuhan bisa hadirkan. Maka orang Kristen diperintahin apa? Saling mengasihi seperti apa? Seperti Yesus yang adalah memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Jadi saudara, sebetulnya kekristenan bukan otoriter, kekristenan adalah friendship. Nggak maksain. Kamu kalau ke gereja ini ya harus ibadah 10%, kalau enggak aku pecat dari pelayan. Friends. Kamu sibuk pelayanan, udah kamu jangan pelayan dulu, aku kayak gantiin kamu gak apa-apa, nanti gantian ya, kalau aku sibuk kamu gantian aku pelayanan ya. Itu pelayanan. Friendship. Memberi ruang saudara-saudara untuk sahabat-sahabatnya. Dan ternyata Tuhan datang sebagai bayi Yesus. Saya pernah khotbah itu salah, saya bilang baby Jesus, saya bilang babi saudara-saudara. Saya makanya hati-hati kalau bayi Yesus saudara-saudara, ketika bayi Yesus itu ada, dia datang untuk apa? Ini saya senang banget. Dia datang untuk didekap, dicium, dipeluk mamanya. Nggak tahu gembala ikut gendong nggak ya? Dipeluk, dicium. Kalau di zaman sekarang dikasih minyak kayu putih perutnya supaya nggak kembung. Terus dinyanyiin, kalau anak Indonesia dinyanyiin Nina Bobo, oh Nina Bobo. Mario nyanyiin anaknya Nina Bobo nggak ya? Itu zaman saya ya. Untung anak kita, kalau zaman saya semua anak di Indonesia namanya Nina, cowok atau cewek Nina. Karena mamanya Nina Bobo ya. Johan Nina. Saudara-saudara, Yesus menerima dirinya jadi kekristenan persahabatan adalah apa? Yesus memberikan dirinya sebagai sahabat yang juga dicintai. Jadi orang-orang Kristen tidak diperintahkan hanya untuk mencintai, tapi memberikan dirimu juga sebagai sahabat yang juga membutuhkan cinta dan menerima cinta dengan sukacita dari orang-orang di sekitarmu. Bukan otoriter, egaliter. Yang kadang Tuhan tidak menyelesaikan masalah. Kamu punya teman kan? Kadang-kadang kisahnya cuma duduk. Saya tahu sejak lama, saya kalau nemenin orang putus cinta, kerjaan saya cuma apa? Pokoknya saya tahan telinga saya karena dia akan mengatakan kata kenapa, bisa 2 minggu saudara-saudara. Kenapa dia putusin aku ya, kenapa ya? Kamu jawab, dia tidak akan pernah puas. Oh iya sedih ya, iya lu kenapa gini kan gak adil, iya besok lagi, iya kenapa ya. Tuhan ya, berikan kesabaran. Kamu cuma hadir. Dan nanti suatu hari dia jatuh cinta lagi sama yang lain, aku udah jatuh cinta, kamu kembali mendengar cerita yang sama tapi segi positif, betul gak? Saudara-saudara, itulah kehidupan. Ternyata Tuhan mau jadi sahabat yang tidak hanya selalu menyelesaikan masalah hidup kita, dia ada buat kita. Tapi ketika Tuhan tahu dia sudah di surga dan dia memberikan saudara dan saya menjadi sahabat-sahabat. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah seorang anak yang punya dunia gelap. Saya minta pianis boleh ke depan, nanti worship leader boleh menyanyikan lagu tadi yang sebelum firman. Sungguh besar ya. Saudara-saudara, saya Natal teringat seorang anak muda. Seorang anak muda yang persahabatan sama papanya itu keren juga. Jadi ini tadi saya catatan juga. Jadi sekarang parenting harus berubah. Kita perlu mengembangkan sebuah parenting, friendship parenting. Ya, belum ada di Indonesia ya. Di dunia belum ada. Friendship leadership baru 1 buku dicetak.
Ya, saya udah baca bukunya dan kita memikirkan friendship. Kayaknya sekarang perlu friendship parenting. Saya sama anak saya tanyalah. Kadang-kadang saya diomongin sama anak saya, sama temennya. Serius, Pak gua omongin lu ya. Oke lah. Pak, aku boleh nggak kalau tanyanya nggak sama kamu, sama temen yang lain, ya boleh lah, bisa tanya sama Ci Isa, Ci ini boleh, lu pilih lah ya. Saudara, kita perlu friendship parenting karena kasih yang terbesar diminta Tuhan adalah kasih sahabat. Dan kadang-kadang sebagai parents, kadang-kadang nanti teman-teman yang parent, kadang-kadang kamu boleh tanya anak, ajarin papa dong, papa nggak tahu caranya bagaimana main Rubik lah, ya, download apalah, anak kita jauh lebih pintar, betul nggak? Pak tinggal lihat YouTube, Pak ada Pak, gimana ATM yang kena cancel, Pak lihat ini, mereka lebih pintar. Kita kadang-kadang sebagai teman yang minta ditolong sama mereka. Pianis boleh, Pak ini laku, ya. Ini lebih enak ya, pelan dikit, ya. Friendship parenting. Saya akan cerita seorang anak muda, dia cukup dekat sama papanya, saking dekatnya, bukan anak muda Kristen, kecilnya ke gereja, waktu Natal beberapa tahun lalu, mungkin sekitar tahun 2000-an, 2001, 2002, saya agak lupa. Seorang anak muda yang sangat dekat, tapi dekatnya hancur. Kalau papanya pakai sabu, anaknya yang suruh cari, beliin papa sabu dong, dan mereka nyabu bersama-sama, saudara-saudara. Anda mau punya papa yang sangat friendly? Jadi beliin dong. Saya tanya, lu mau kemana? Iya, karena saya tinggal di satu kawasan, dulu tempat saya itu namanya Gang Panggang. Gang Panggang itu panas, karena di gang dekat rumah saya ada 2 prostitusi, ada 1 gereja, ya, dan semua perdagangan narkoba paling kuat. Jadi saya waktu SMA cukup dangerous, melihat segala jenis ekstasi, ya, cuma saya nggak pernah pakai. Ya. Dan ada satu anak ini di tetangga saya, dia fellowshipnya bareng sama bapaknya as a friend, make bareng. Tapi di dalam perjalanan udah gak ke gereja lagi dua-duanya, bapaknya bengkelnya tutup, anak ini bapaknya selingkuh. Bapaknya selingkuh dengan seorang wanita, kalau kampung udahlah, ketahuan semua satu kampung. Lagi tetangga, jadi omongan tetangga, bapaknya keras. Saya lihat bapaknya pernah nyeret mamanya di jalanan. Saya lihat dengan mata kembali sendiri, diseret, dipukulin. Anak ini juga dipukulin. Tapi ketika bapaknya selingkuh, udah tinggal sama wanita lain, anak ini gak bisa kuliah, cuma lulus SMA. Waktu saya pulang, saya baru bertobat, saya belum jadi hamba Tuhan, saya bertobat, saya pulang. Saya ketemu sama dia suka nongkrong sama saya. Dia tunjukin dulu di Surabaya, di Jakarta dia pas mabok, ditusuk sininya, ya, dia gak takut apapun, suka berkelahi, ya. Dia kadang-kadang dia bilang kalau pakai obat sedikit halusinasi, jadi takut keluar rumah karena ada banyak tentara, dia lihat itu ya, rada gila dia. Tapi dia takutnya satu, takut kucing. Jadi kalau ada kucing, orang jagoan takutnya sama kucing, saudara. Jadi kalau tawuran gampang, kucing. Pernah di rumah saya ada kucing, dia lari. Ketakutan sama kucing. Ya. Dia nggak kerja, dia cuma waktu zaman itu zaman VCD, DVD, tahu kunonya saya. Dia pergi ke kampung-kampung sewain DVD, VCD, bajakan, ada bokepnya. Tawarin saya mau kok, no, saya baru bertobat, no, ada kok mau, nggak, dia saat kadang-kadang bawa tas itu datang ke rumah saya. Dan di hari Natal dia cerita papanya udah tinggal sama wanita lain. Terus anak ini, saya kok tergerak ya waktu itu, mau nggak kamu show your love di Natal ini? Pas papanya ulang tahunnya Desember, show your love lah buat papamu. Dia nggak kepikir, iya, mau, ya aku mau dong. Udah punya kerja, kita pergi, aku beliin apa? Papamu yang gak punya apa? Sendal, dia beliin papanya sendal. Dan dia pergi, waktu itu, kalau orang kampung, Anda tahu gak? Sandal mereknya Homipet, tahu gak? Di kampung itu ya, kampung. Di kampung itu bukan Nike zaman itu, Homipet. Sandal gunung itu viral, saudara-saudara. Dia pergi, saya ingat harganya nggak sampai 100 ribu, 70-an kalau nggak waktu itu. Dia 70-an atau deket 90, dia pergi, dia minta, kok anterin nggak? Saya cuma jadi teman sama dia, saya anterin dia beli sandal. Waduh, biasanya kan papa beliin anak ya, ini anak beliin. Saya lihat wajahnya itu asing banget. Dia milih, yang mana? Dia ukurin sandal papanya yang sisa di rumah. Dia bawa ke rumah, dia masuk ke kamar saya. Ya udahlah, bungkus. Terus tulisin apa ya? Tulisin apa gitu ya. Tulisan ayat, nggak bisa buka Alkitab, buka Mazmur apa gitu. itu tuh, saya cariin ayatnya, dia tulis, kasih buat papa ya. Terus antar boleh, karena papanya tinggal di wanita lain. Yuk, kita antar. Saya naik motor, sekitar 20 menit, dia ketuk pintunya, tok. Yang keluar wanita itu. Tante, papa ada di dalam. Papamu lagi sakit.
Dan dia lihat, dia buka, papanya lagi tiduran. Papanya kaget. "Pak, selamat ulang tahun." Saya lihat di depan, "Selamat ulang tahun." Dia pegang, dia gak berani maju. Papanya lihat, papanya balik. Karena papanya ngerasa gak pantas. Dia balik, dan papanya nangis. Tuh dia nangis. "Papa sakit. Papa sakit. Pulang Pak, tak jaga." Terus dia, "Papa, ini hadiah buat Papa." Dia agak berlutut. Papanya nangis kenceng, saudara-saudara. Dan waktu itu saya peluk mereka, saya doain mereka. Itu momen Natal yang saya tidak pernah lupa. Seorang anak yang mau menunjukkan cinta di tempat yang paling gelap yang orang gak mau datang. Bagi saya belajar dari anak ini. Dia peluk, saya berdoa. Dia pulang, papanya gak pulang. Tapi saya belajar, ini loh Natal. Cinta di tempat yang paling gelap. Tempat yang cinta itu mustahil ada di sana. Ditunjukkan seorang anak yang tidak punya background teologi, tidak punya spiritualitas Kristen. Puji Tuhan gak balik. Tapi sebelum papanya meninggal, papanya pulang ke rumah, beribadah bersama mamanya sampai meninggal. Saudara-saudara, kita tidak butuh teologi yang kuat, teologi kuat bagus. Tapi kita butuh bagaimana firman itu menjadi manusia. Saya bersyukur, saya gak jadi apa-apa, saya bukan jadi pendeta. Ku perintah, saya jadi teman yang nganter dia, beliin sepatu, nganter dia dan lihat di sana. Dan dia jadi teman yang menerima kembali papanya dengan cinta. Saudara-saudara, bukanlah banyak orang membutuhkan cinta dari Tuhan. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kita. Embodied friendship love. Bisa nyata. Kalau dari surga turun ke dunia, tempat yang paling gelap. Saya percaya setiap kita, teman-teman kita punya tempat gelap yang kita bisa hadir di sana. Menyatakan kehadiran. Mungkin bukan penyelesaian masalah, tapi hadir sebagai sesama. Yang juga saling mencintai, mau dicintai dan mencintai. Tuhan memberkati. Saya minta singer boleh bersama-sama saya menyanyikan lagu Kemanakah Aku Dapat Pergi. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Minta teks ya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Lampu boleh diredupkan. Sungguh besar. Mari kita bangkit berdiri. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita pejamkan mata kita. Saudara, setiap kita punya kegelapan yang tidak berani kita lihat, keburukan yang tidak kita berani lihat, yang kita sembunyikan karena kita takut ketika orang melihat itu orang tidak bisa menerima kita, bahkan kita tidak mau menerima itu. Tapi tahukah ketika Tuhan datang ke dunia, Tuhan mau datang ke tempat gelap yang kamu tidak mau melihat, yang kamu tidak nyaman, untuk menyinarkan terangnya di sana.
Dan kamu juga bisa Tuhan pakai menjadi orang-orang yang bisa menyinarkan terangnya. Di dalam kegelapan masing-masing kita bisa saling menerangi dengan kasih Tuhan teman-teman kita yang di dalam struggle. Saya percaya kita dipanggil untuk menjadi pemberita sang terang. Tapi ternyata kita diperintahkan tidak hanya untuk menerangi, kita juga diperintahkan untuk saling mengasihi. Terang itu kasih. Artinya kita juga diperintahkan untuk mendapatkan terang. Untuk dicintai oleh anak kita, untuk istri kita, suami kita. Kita harus belajar memberi diri juga, bukan hanya mencintai, tapi dicintai oleh orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang kita egois, kita hanya mau mengasihi dan berkorban, tapi kita tidak mau datang di dalam pasangan kita, kepada pasangan kita untuk minta dicintai dan menerima cintanya dan bersyukur buat cintanya. Teman-teman di sini sebelum kita pulang, bolehkah pikirkan satu wajah? Sahabat. Sahabat itu bisa anakmu, istrimu, orang tuamu yang menyinari dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat hidupmu. Dan bersyukur buat sahabatmu yang terus ada buat kamu. Dan bersyukur kamu kalau sudah belajar mencintai dia walaupun tidak sempurna, tapi juga belajar hari ini menghargai cintanya, berterima kasih buat cintanya, bahkan meminta cintanya. Karena ketika Tuhan hadir ke dunia ini, Tuhan juga memberikan dirinya dicintai. Sang terang tidak hanya menerangi, sang terang juga dicintai oleh umatnya, dicintai oleh Yusuf dan Maria, dicintai murid-muridnya. Kadang kita terlalu egois, tidak memberikan diri kita berbahagia. Kita menghukum terlalu berat, tidak memberikan kita bahagia untuk dicintai orang-orang yang Tuhan kirimkan. Bahkan kita menutup mata, mulai belajar, buka hatimu untuk orang-orang yang mencintai kamu juga. Itulah pesan Natal. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur buat hari ini dan kiranya kehidupan kami boleh menjalankan firman-Mu, menjadi sahabat-sahabat buat orang-orang di sekitar kami. Hadir, kami tidak selalu bisa menyelesaikan masalahnya. Kami mungkin bisa hanya duduk, tertawa, menangis, bahkan juga kesal bersama dengan mereka. Karena kadang Tuhan juga tidak menyelesaikan masalah kami, tapi Tuhan hadir bersama dengan kami. Bahkan Tuhan kadang-kadang tampak tidak hadir buat kami. Tuhan kadang biarin kami sendirian, seolah-olah kami ngerasa sendirian. Dan di situ Tuhan menjaga jarak buat kami, untuk kami bisa jauh bahkan dari Tuhan. Dan untuk kami bisa, mungkin kami tidak mengandalkan Tuhan, untuk kami bisa bersanding kepada teman-teman kami, sahabat kami. Dan bahkan ketika kami melupakan Tuhan, Tuhan tidak apa-apa. Tuhan menanti untuk kembali kami lagi siap menyambut Tuhan. Tuhan yang baik sebagai seorang sahabat yang tidak selalu kadang-kadang berusaha hadir, tapi kadang memberi jarak. Biarlah kami juga belajar dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.